Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Bang Davi. Ini kebetulan saya di tempat yang ya sinyalnya lumayan ya untuk koneksinya. Kita bahas BTC ya. Kemarin itu saya sampaikan bahwa BTC akan ke 630 jutaan ya. Nah, kemarin waktu di 630 jutaan itu di sini dan dia betul-betul ke situ. Di 630 jutaan ini kemudian dia naik, kemudian balik ke 630, kemudian naik. Nah, waktu naik ini saya sampaikan ya bahwa BTC masih akan turun ya ke 590 sampai 550 juta. Dan per saya bikin video ini dia sudah menyentuh di area 578 ya. Sudah di area yang saya lihat percakapan terbarunya kemarin waktu sempat lihat percakapannya ya. Kalau nggak salah kemarin saya pakai yang candle 4 jam ini. Sabar ya, masih loading. Mudah-mudahan bisa buat berubah ke 4 jam. Sambil saya carikan signal ini. Ya, ternyata belum bisa ya jaringannya ya. Masih lama untuk ke candle 4 jam. Kita tunggu sebentar ya. Sambil saya carikan jaringan, mudah-mudahan bisa masuk. Masih loading. Ya, sudah ya. Nah, kemarin di mana ya? Kita ulangi lagi. Ya, di sini ya, di area ini. Nah, di area ini sudah. Nah, kemudian saat di sini di area ini saya temukan percakapan, makanya saya sampaikan untuk masih ada penurunan. Ini ya. Masih ada penurunan. Makanya saya sampaikan ke area 550 sampai ini ya, area 550 sampai 590 kemarin saya sampaikan. Dia sudah berada di titiknya ya. Nah, di sini ya koneksi hilang, mudah-mudahan masih bisa nyambung. Ya, sabar ya. Ini saya lanjut dulu. Nah, kalian perhatikan di sini sudah sampai 5776. Ini saya berusaha semaksimal saya saja ya, karena terkendala jaringan, jadi saya harus lebih sabar untuk ininya, untuk menjelaskan. Kalian juga harus ini ya, sambil nunggu ya ketika proses loading. Nah, saya ingin menjelaskan tentang BTC. Dari awal saya sudah sampaikan manajemen tentang keuangan dan manajemen diri ya. Ketika punya modal 100%, 40% itu digunakan untuk investasi, 40% untuk trading, dan 20% jangan pernah diutak-utik kecuali ada diskon besar-besaran dan memang penurunan sangat tajam. Itu kita bisa gunakan untuk investasi maupun trading. Investasi itu seperti apa? Investasi itu kita beli ketika harga benar-benar murah,
dan kita targetkan untuk minimal di atas 3 bulan lah ya, itu minimal, namanya investasi. Terus ketika trading, nah kesalahan yang saya temui kebanyakan mereka itu takut beli saat sudah turun tajam dan baru masuk saat ada kenaikan tajam. Itu salah ya. Jadi prinsipnya trading, kalian harus perhatikan area kenaikan sebelumnya. Contoh saat main BTC, contoh nih ya, misalnya contoh ini BTC di sini, BTC di area ini, contoh. Nah, ini kan ada percakapan penurunan tajam ya di sini. Kalian kan nggak tahu nih. Nah, minimal seperti ini caranya itu. Ketika kalian lihat dari sini, garis ini 400 juta, dia naik sampai 4 hampir 500 juta. Berarti kenaikan sekitar 25%. Kan seperti ini contohnya. Nah, ketika sudah naik untuk BTC kenaikan 25%, itu pasti akan ada penurunannya. Jadi kalian harus sabar ketika kalian beli di sini misalnya turun. Nah, turun di sini. Kalian tunggu turun di sini ya. Nah, ketika naik seperti ini ada percakapan penurunan, kalian bisa tunggu. Nah, di sini. Ini ketika sudah jadi, ini kan saya menggunakan candle 4 jam. Jadi per 4 jam kita tahu pergerakan selanjutnya. Nah, di sini akan ada kenaikan sedikit sebelum penurunan tajam. Kalian bisa masuk di sini pas penutupan candle ini. Ini ya, pas penutupannya ini. Nah, biasanya seperti ini. Nah, pas penutupannya ini, kalian bisa masuk di sini di 450 jutaan ini. Bisa masuk di sini. Karena ini instruksinya dia mau naik sedikit sebelum turun tajam. Naiknya pun lebih dari garis merah ini ya. Nah, jadi kalian ini contoh aja ya. Kalian bisa beli di 450 sampai 460 ini. Kemudian kalian selnya minimal di garis merah badan paling atas ini 470 ya kan, 470 juta. Kalian pasang sel di 470. Nah, jadi kalian dapatnya juga nggak banyak, paling antara 1 sampai 10%. Itu untuk trading seperti itu. Jangan beli ketika naik seperti ini. Nah, naik beli, pas kalian beli turun bingung dijual, dia naik lagi. Nah, itu bukan trading ya. Lebih baik kalian jadi investor ya untuk jangka panjang. Karena seorang trader itu tidak pernah masuk ketika saat sudah naik tinggi ya, nggak pernah dia trader itu masuknya ketika turun. Dia akan menghitung kenaikan, sudah naik berapa persen, ketika turun berapa persen. Misalnya naik sudah 80%, ketika turun 40%, dia akan masuk karena potensi untuk naik 5% naik ke 5% ke atas atau 10% itu masih terbuka lebar seperti itu. Nanti dia jual lagi, nanti dia turun lagi. Jadi seperti itu ya. Karena prinsipnya dalam main kripto tidak ada penurunan yang langsung ini ya. Langsung tanpa ada kenaikan dan tidak ada kenaikan tanpa ada penurunan. Celah-celahnya itu yang kita mainkan. Dan hindari koin-koin yang langsung naik secara berdiri begini ya. Jadi kalian harus pahami logika sebuah koin ketika dia naik tajam. Misalnya naik tajam seperti ini, langsung lurus, dia juga akan turun sangat tajam. Jadi logikanya seperti itu. Idealnya koin ketika dia naik tajam, misalnya naik tajam seperti ini ya. Contoh dia misalnya naik tajam.
Nah, naik tajam seperti ini. Setidaknya ketika ada koin naik tajam seperti ini ya. Nah, setidaknya kalau dia koin yang sehat, dia akan lama untuk membuang penjual. Dia akan turun sedikit demi sedikit, demi sedikit sampai sekitar 50% baru dia akan naik lagi. Nah, tapi kalau dia habis naik seperti ini, dia tidak, maksudnya tidak lama langsung mau naik lagi, itu dia harus menghabiskan penjual dulu, turun langsung ya, langsung turun dulu, dia turun tajam, baru nanti dia naik lagi, baru turun tajam lagi. Itu tidak baik ya. Lebih baik itu koin yang seperti ini. Ketika habis kenaikan tajam, contohnya dia habis dari sini, nah kemudian dia naik tajam, itu lebih baik kalau dia membuang penjual seperti ini, perlahan 1-2 minggu atau sampai 1 bulan. Nah, itu sehat ya. Dia potensi untuk kembali ke area ini itu sudah hampir ditutup. Karena apa? Sudah dibuang. Jadi ketika ini kita tarik garis lurus untuk penurunannya pun bisa sampai sejajar kenaikan, imbang dia. Hanya karena dia posisinya situasi menurun sedikit begini, tidak terlalu kelihatan. Jadi sehat dia seperti ini. Nah, kemudian saya mau ngasih tahu tentang BTC ini untuk jangka panjang ya. Masih loading. Karena saya tadi menemukan percakapan baru yang harus saya bagikan. Nah, kalian perhatikan ya untuk BTC ini, ketika sekarang dia sudah tadi nyentuh 570-an. Saya tidak sengaja tadi buka, kebetulan pas jaringannya agak bisa tadi ya. Saya lihat ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Ini untuk jangka panjang ya. Ya, sudah mulai muncul. Jadi di sini saya menemukan percakapan yang terlewat yang ternyata belum dilaksanakan ya. Ini kalian lihat ini. Ini percakapan sempat terlewat ya dan belum dilaksanakan. Ini tadi saya lihat di area ini. Di area $200 ya sampai 300 sampai di sini sampai 200 berapa ya? Kita lihat lagi biar nggak salah. Nah, kita pastikan titiknya dulu. Nah, ini titiknya di sini 299 ya. Nanti kita panjangkan. Nah, di 29 300-an ya. Nah, di sini ini ada percakapan penurunan di area ini yang belum dilaksanakan. Kemudian ada lagi di sini. Ini kalian lihat. Kalian lihat ini ya.
ini adalah penurunan ke area 400 juta ya. Nih. Kemudian ini di area 450 juta. Ini ya. Nah, kalian perhatikan ya. Nah, ini berarti area pertama 450, kemudian 400. Nah, 450, 400, kemudian berapa yang tadi? 300, kemudian ini 200 juta. Nah, kalian perhatikan di sini. Ini adalah percakapan ya. Percakapan kenaikan. Percakapan kenaikan tujuannya adalah 1M sampai 1,5M di sini. Nah, 1 sampai 1,5M ya. Tujuannya di sini ya. Ini tujuannya 1M sampai 1,5M. Nah, ini tujuannya. Kalian perhatikan. Ini tujuannya ya. Kemudian ini potensinya nggak langsung ke 200 ya. Kalau saya perhatikan dari percakapannya, dia akan mencapai sampai 200 dan 300 ketika sudah mencapai titik. Nah, ketika sampai di sini. Tadi. Nah, ketika sudah sampai di sini. Nah, itu dia baru akan ke area 200 dan 300. Jadi, kalau percakapan yang saya lihat ini, dia hanya seandainya turun akan mentoknya di sini ya. Di 400 ya. Nah, ini saya ganti warna. Saya hapus dulu. Ini saya ganti warna hijau. Nah, jadi mentoknya dia di 400. Di 400 ini dia pasti akan langsung mantul ke sini ya, ke area yang dituju ya, 1M sampai 1,5M. Di sini. Kalian perhatikan baik-baik. Tadi kalau penurunannya dia di 450-an ya. Nah, sinilah. Sini. Nah. Dan terendahnya ini dia pasti ke 400-an, ini pasti langsung dia balik kanan. Nah, insya Allah dia sudah mantul ke 1M lebih. Ketika sudah sampai di titik tertingginya di sini, nah dia baru perlahan-lahan akan menyentuh ke 200-an ini. Nah, di sini 200-an ini baru dia perlahan ke titik tertingginya, bisa ke 5M, 4M. Nah, itu dalam waktu lama ya, 2-3 tahun atau 4 tahun. Jadi saya gambarkan lagi. Sini saya hapus dulu. Yang pasti kalian sudah memahami apa yang saya maksud. Saya akan coba gambarkan grafiknya agar kalian lebih paham ya. Saya akan coba gambarkan grafiknya.
Jadi grafiknya nanti kemungkinan seperti ini ya, insya Allahnya seperti ini. Saya gambar dulu dari sini. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, saya hapus dulu ya. Nah, ini nanti ketika dia bisa ke 400 jutaan di sini, dia baru akan naik ke sini ya. Nah, 1,5 M. Nah, begini ya. Nah, dia akan begini. Baru kemudian dia akan perlahan-lahan dari sini ya. Perlahan-lahan turun sampai 200 jutaan. Baru perlahan-lahan naik lagi. Nah, saya gambarkan. Oke. Jadi kurang lebihnya seperti ini nanti dia. Nah, setidaknya dia sampai sini nanti. Nah, akan perlahan-lahan turun sampai 200 jutaan. Nah, baru naik lah lagi ya. Nah, di sini terlalu panjang ya. Ganti lagi biar lebih mudah dipahami. Nah, dia akan setel di sini lama ya. Nah, begini ya. Jadi setidaknya seperti ini nanti. Nah, akan seperti ini. Dan kita masih di sini sekarang ya. Masih di sini. Jadi BTC belum sampai titik tertinggi ya. Belum sampai titik tertinggi, makanya dia tidak akan ke 200 juta. Dia pasti ya dari 400 sudah, dari 400 ini terendahnya dia pasti sudah langsung balik kanan ya, muter ke atas. Nah, begini kalian lihat ini. Nah, ini bisa untuk di sini, ini bisa mungkin tahun depan atau tahun ini, akhir tahun ini gitu ya. Nah, untuk ke area ininya ini mungkin bisa 2-3 tahun ke depan, tapi pasti akan menemui titik ini lagi, 200 sampai 300 juta. Setelah turun dari 1M, 1,5M ini. Kalau sekarang masih di 400-an, dia pasti akan mantul ya untuk menuju 1M. Baik, ini untuk BTC untuk jangka panjang yang bisa saya bagikan. Mungkin ini kalau nanti 2-3 tahun kemudian baru kalian akan memahami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.